Gunung Ruang Polote, warga da evakuasi. Polisi tangkap pembunuh anak tiri. Kelar lebaran, harga rica so turun. Tabea, selamat pagi. Bagaimana ngoni pe kabar hari ini? Torang balik ulang di program Torang pe Berita Sepekan, edisi Sabtu 20 April 2024. Selain itu 3 berita tadi, torang le sosadia berita-berita bagus for ngoni mau bauni akang, kita Edward Siwi. Ini tuh berita selengkapnya. Torang iko berita yang pertama. Saudara, warga kampung Laing Patehi di Kepulauan Sitaro mengaku panik pas tu gunung api Ruang tiba-tiba pelote. Gunung api yang masih aktif ini pernah pelote tahun 1808 dan terakhir tahun 2002. Warga panik dapalia di salah satu kampung yang dah terdampak erupsi Gunung Ruang, yakni warga kampung Laing Patehi. Dorang panik pas tu gunung dah kasih keluar suara pekuat sekali deng DP lava pijar di malam hari Selasa malam. Ini warga kaget karena ini gunung selama sekali ndak aktif. Kong tiba-tiba ada polote. Warga langsung lari kong mengungsi sendiri ke tempat yang lebih aman. Dorang dapat bantuan dari pemerintah setempat, Basarnas dan TNI Polri yang sobaku jaga di sana. Api jam 3 subuh. Terus menyala terus sampai malam. Dari warga di sana cuma lihat-lihat di gunung, kong ya angin api ulang menurun tinggi, jadi terus. Tapi masyarakat di sana tidak terlalu panik. Cuma yang pertama masih oma-oma ya. Itu angkat pertama dengan anak-anak kecil, angkat pertama itu siang itu sekitar jam 4 mulai. Nah. Akibat Gunung Ruang da pelote, warga di Pulau Ruang mesti mau evakuasi. Dorang da evakuasi dari Pulau Ruang ke Pulau Tagulandang. Warga da tiba di Pulau Tagulandang secara mandiri dan ada yang dapat bantu dari pemerintah setempat. Sama-sama TNI Polri dan tim SAR. Ada 828 warga atau 272 kepala keluarga dievakuasi pas tu gunung da pelote pada 16 April. Pemerintah setempat dah targetkan tu warga di 2 desa yang terdampak, yakni Desa Pumpente dan Patologi boleh dievakuasi seluruhnya sampai Rabu siang. Formo penuhi warga pe kebutuhan dasar, pemerintah daerah lei buka dapur umum dengan layanan kesehatan di Pulau Tagulandang. Dan pagi hari ini kita sudah lakukan untuk dapur umum terkait dengan hal-hal yang sifatnya konsumtif agar memang semua warga yang diungsikan ini dapat terjamin baik dari sisi makan minum termasuk pelayanan kesehatan kerjasama dengan dinas kesehatan masuk dengan rumah sakit yang ada di Tagulandang. Pak, berarti untuk kondisi Pulau Ruang sekarang apakah sudah kosong atau masih ada warga yang di sana, Pak? Ya, laporan terakhir dari Kapitalau Pumpente itu masih ada 3 warga yang belum dievakuasi. Jadi yang satu itu ada gangguan kejiwaan, baru yang satu lansia, sementara yang lainnya ini belum dapat informasi apa alasan yang belum sehingga belum diungsikan. Ya, Gunung Api Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebelum da pelote mulai kasih tanda-tanda aktivitas vulkanik. Dari tanggal 15 April, tu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi kasih naik DP status dari normal sampai Rabu malam level 4 awas. Status Gunung Ruang di Tagulandang DP status terakhir level 4 awas. Artinya tu warga musti bajau dari kawah Gunung Ruang DP radius 6 km. Karena DP aktivitas tinggi sekali, warga di radius ini musti dievakuasi secepatnya. Pemerintah yang ada dapat bantu dari tim Basarnas sisir tu pemukiman warga di radius 6 km, termasuk di Pulau Tagulandang. Kong kasih ungsikan ke tempat yang lebih aman. Saudara, torang ke informasi lain.
Polda Sulawesi Utara da kasih salur bantuan for warga korban bencana di Tagulandang. Ini bantuan da bawa dengan 4 kapal di pol air dari pelabuhan Bitung. Polda Sulawesi Utara da kirim bantuan dengan personil for membantu warga di Tagulandang. Ini logistik bantuan da kasih berangkat dari dermaga pol air Rut Bitung pakai 4 kapal. Selain itu bantuan Polda Le da kirim personil dan tenaga kesehatan. Bantuan berupa beras, mie instan, deng telur, dan ikan black. Ini personil Polda Sulut da kirim for bantu ba evakuasi warga dan bantu mau barawat warga yang sakit. Dan kita sudah evakuasi kita inapkan di daerah Tagulandang, tepatnya di Balai Pertemuan. Dan kita sudah menyiapkan juga personel dari Brimob ya, yang nanti mungkin untuk membantu pemerintah daerah dalam dapur umum. Termasuk nanti ada bantuan juga, dan saya sudah koordinasi langsung dengan Kapolres. Jadi sementara masih ditangani di sana, dan saya sudah juga melapor atau menyiapkan berkoordinasi dengan gubernur dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah apabila terjadi bencana. Sementara itu, Saudara, Basarnas Manado terus basisir di Pulau Tagulandang for evakuasi warga yang masih terdampak Gunung Ruang yang Polote. Hari ini rencana kami akan melakukan pemantauan dan evakuasi terhadap korban-korban yang masih perlu dievakuasi. Jadi rencana kami akan mempergunakan perahu karet mengikuti pesisir pantai dengan dikawal oleh KN Bimasena sendiri. Nah, kenapa kami mempergunakan perahu karet? Karena semalam masyarakat evakuasi mandiri, tapi arahnya sudah tidak tahu kemana akibat daripada letusan gunung api, material-material berupa batu-batu kecil yang jatuh, sehingga masyarakat kocar-kacir untuk mencari jalan evakuasi. Saudara, biar tu Gunung Ruang da Polote, mar pelayanan pelabuhan Manado formo berlayar ke daerah kepulauan masih tu ke SOP da buka. Kapal-kapal ini beroperasi untuk bawa bantuan ke Tagulandang. Mesti beroperasi tu pihak KSOP da kasih batas tu jumlah kapal yang berangkat. Terutama tu kapal cepat yang da kasih tunda DP perjalanan. Salah satu kapal yang da kasih izin bawa penumpang adalah kapal Marina Bay dan 2 kapal lain. Cuma ini kapal-kapal ini fokus membawa bantuan ke Tagulandang for warga yang mengungsi. Sementara Saudara, otoritas Bandara Samratulangi Manado dah tutup sementara operasional bandara. Ini karena tu abu vulkanik data sebar sampai ke kawasan bandara. Dari hari Kamis tu penutupan dah perpanjang sampai Jumat jam 6 sore. Ini penutupan bandara sementara waktu karena dari hasil tes di udara Bandara Samratulangi masih ada sebaran abu vulkanik Gunung Ruang. Ini keputusan penutupan sementara bandara sampai Jumat 6 sore da abe hasil rapat bersama tu otoritas bandara, Airnav, Angkasa Pura sama-sama dengan BMKG. Hari Kamis ada 33 penerbangan yang dapat batal, sementara hari Jumat ada 47 penerbangan yang dah batal. Pihak bandara dah buka posko layanan for penumpang yang meminta jadwal penerbangan ulang dan kalau penumpang yang meminta bale DP doi tiket. Tes yang kami lakukan oleh pihak dari Angkasa Pura di jam 7 pagi dan hasil juga diskusi dengan beberapa stakeholder, diantaranya ada Airnav, BMKG, dan Outbound serta maskapai penerbangan. Sehingga kami perlu mengeluarkan nota mulai jam 8 pagi sampai jam 23.59 kami tutup sementara untuk penerbangan dikarenakan dampak erupsi Gunung Ruang tersebut. Pihak Bandara Le bilang kalau mau buka ulang tuh operasional bandara nanti mau kasih info di media sosial atau lewat media-media supaya tuh warga Le boleh dapat info yang pasti dan betul. Yani Mika Singgal, Kompas TV da balapor dari Manado. Polisi tangka terduga pelaku pembunuhan anak tiri. Jangan kemana-mana karena ini berita mau ada pas kelar ini iklan. Terima kasih ngoni masih deng torang.
Tu subuh hari Minggu ada jadi tawuran antar kampung atau antar lingkungan di Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Dari tampak kejadian, Polresta Manado dah amankan 7 terduga pelaku. Tim Resmo Polresta Manado datangkan 7 terduga pelaku yang terlibat dalam aksi tawuran antar kampung di Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Manado. Terduga pelaku ada viral di media sosial video aksi tawuran antar lingkungan yang dah jadi tu hari Minggu 14 April 2024, pas subuh-subuh dapat lihat tu aksi baku lempar dalam video tersebut. Kasat Reskrim Polresta Manado, Kompol Mai Diana Sitepu dah bilang kalau para terduga pelaku dah dapat tangkap sekitar pukul 9.00 Minggu pagi. Dorang pelaku yang dah dapat tangkap ini punya peran yang beda-beda. Dari tangan terduga pelaku, petugas berhasil dah kasih aman barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai dan panah wire. Kejadian ini dah makan korban, pak orang yang kebetulan ditampak kejadian. Kong dah kena sajam jenis panah wire di bagian kepala. Kompol Mai Diana Sitepu dah jelaskan kalau DP motif kejadian ini dah unsur balas dendam, di mana pas awal tahun 2024 sempat dah terjadi kejadian yang sama. Dan selanjutnya untuk para pelaku di sini tim Resmob sekitar pukul 09.00 langsung mengamankan para pelaku yang terekam di CCTV. Jadi kita awalnya itu ada rekaman di CCTV, kemudian kita kembangkan dan diperolehlah kita amankan di sini sebanyak 7 orang. Adapun 7 orang ini memiliki peranan masing-masing. Yang pertama kita ada korban di sini yang terkena panah wire yang sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Prof. Kandau. Ya, untuk pelakunya inisialnya yaitu FH ya. Kemudian untuk yang kedua di sini inisialnya AH, yaitu untuk pelaku yang memiliki sajam ya. Nanti rekan-rekan dapat di sini melihat untuk barang buktinya ya, pemilik sajamnya. Kemudian 5 orang lainnya yaitu untuk pelaku pengerusakan, karena di TKP di tempat kejadian juga ditemukan 1 unit mobil yang mungkin rekan-rekan bisa di sana lihat mengalami pecah kaca ya. Polisi ada imbau pewarga supaya nyandak membikin aksi tawuran ulang. Para terduga pelaku dah kena proses hukum dengan undang-undang dengan pasal berbeda-beda sesuai apa yang dorang dah backing. Aldi Pascual, Kompas TV dah balapor dari Manado. Ya, sementara itu saudara, pihak pemerintah Kota Manado pernah berupaya mau kasih damai kelompok warga di Kelurahan Banjer Manado yang dah baku pukul. Mar sampai sekarang tuh kejadian tetap jadi ulang. Pemerintah Kota Manado lewat kantor Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala dah bilang kalau sebelumnya dorang sobeking mediasi antar warga yang dah baku pukul. Mar sayang kejadian yang dah jadi pas awal tahun 2024 ini tetap dah ulang. Kepala Kantor Kelurahan Banjer Manado, Miskawati Mare dah bilang kalau pihak kelurahan rutin jaga seingat pada DP warga for ndak membikin aksi tindakan kriminal di setiap kegiatan yang ada aktivitas warga. Malah tuh pemerintah kelurahan dan aparat kepolisian dah rutin bajaba patroli di semua lingkungan di Kelurahan Banjer sambil baking sosialisasi pewarga for ndak mengkonsumsi minuman keras. Kasat bahwa upaya kami selaku pemerintah untuk mediasi dengan para pelaku orang tua sudah beberapa kali dilaksanakan, baik di kantor lurah, bahkan juga di rumah warga di lokasi kejadian, tepatnya di rumah Ibu Dr. Erna. Baru juga ada koordinasi dengan Kapolresta langsung bersama dengan pemerintah Kota Manado di ruang Sekda kalau tidak salah ya. Jadi untuk upaya-upaya dari pemerintah sebatas memediasi dan mengarahkan ke warga-warga, ke orang tua untuk tetap menjaga anak-anak di jam 9 atau jam 10 sudah harus ada di rumah. Miskawati Marele dia bilang kalau bukan cuma warga di Kelurahan Banjer yang terlibat, adalah warga dari luar yang ikut provokasi dalam aksi ini. Ali Pascual, Kompas TV dah balapor dari Manado. Torang ke informasi lain, saudara, Polres Minahasa Selatan datangkan 4 terduga pelaku pancuri kabel tembaga di salah satu perusahaan di Desa Kapitu, Kecamatan Minahasa Selatan. 4 orang tersangka pencuri ni kabel tembaga dapat ancam 9 tahun penjara. Dorang dah bacuri tu kabel di perusahaan Kelapa Jaya Lestari yang ada di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat.
Dari 7 tersangka pencuri ini, polisi masih dadusu 3 tersangka lain yang dapat tahu dah lari keluar daerah. DP otak pencuri ini salah satunya tersangka SL yang petugas berhasil datangkan di wilayah Halmahera Timur. Peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh 7 tersangka yang diamankan oleh Polres Minahasa Selatan sekarang ini 4 orang tersangka, sedangkan untuk 3 orang tersangka lainnya melarikan diri di Kabupaten Halmahera. Selanjutnya, tim Resmob Polres Minahasa Selatan melakukan penyelidikan di Kabupaten Halmahera dan diamankan 1 orang tersangka yang bernama Sudarso Lebu yang merupakan otak dari peristiwa pencurian tersebut. Terhadap para tersangka dapat dikenakan dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ini pelaku DP awal dabak kerja di perusahaan tersebut jadi tukang pasang kabel listrik. Dorang dia beraksi pas malam hari deng bapanjat di beton pembatas, kong da jual kabel tembaga yang da curi pa pengepul di kota Manado. For penyelidikan lebih lanjut, tu pelaku da tahan di Mapores Minahasa Selatan. Aldi Pascual, Kompas TV Debalapor dari Minahasa Selatan. Saudara, petugas kepolisian berhasil datangkan seorang pria terduga pelaku yang babunuh DP anak tiri, di mana baru-baru ini dapat korban sisa-sisa mayat yang kurang tertinggal tengkorak di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Seorang pria DPO kasus penganiayaan sampai meninggal berinisial DP atau Darius terduga pelaku yang dapat bunuh DP anak tiri umur 13 tahun, DP nama Elizabeth Nanak, yang DP tengkorak dadapa baru-baru ini di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa. Seberhasil petugas datangka pas dia mau pergi melarikan diri ke kapal KM Yandena yang sementara sandar di Pelabuhan Ulu Siau. Dari polisi keterangan sebelumnya pihak Polresta Manado meminta bantuan Polres Sitaro for mau amankan tu terduga pelaku yang dapat tahu ada di wilayah Sitaro. Pas berhasil dapat tangka, terduga pelaku langsung petugas Polres Sitaro kasih ke pihak Polresta. Kong langsung dorang bawa ke Manado pakai kapal cepat Ekspres Bahari. Menurut Kasat Reskrim Polresta Manado, Kompol Maidiana Sitepu, waktu konferensi pers di Mapolresta Manado, terduga pelaku diduga ada baniaya korban pakai senjata tajam sampai meninggal dunia. Kalau antara korban dengan pelaku, ya, dengan ibu si korban hubungannya pacar ya, sedangkan untuk korban yang ditemukan terakhir kali itu merupakan anak kandung dari pacarnya. Untuk status dari pelaku sendiri saat ini, Bu? Statusnya maksudnya? Status untuk apa sudah ditetapkan tersangka? Untuk penetapan tersangka kita masih melakukan pemeriksaan dulu ya, karena kan untuk menentukan dia penetapan tersangka masih ada langkah-langkah yang harus kita. Tapi untuk dugaan awal kita katakan juga bahwa si DP ini adalah terduga yang Sita Puleda bilang terduga pelaku diduga ada perkosa pak korban sebelum dia eksekusi. Terduga pelaku ada kena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Edward Siwi, Kompas TV Debalapor dari Manado. Saudara, ini informasi habis lebaran, harga rica turun, mau balik ulang kelar ini iklan. Jangan kemana-mana nih. Ya, torang baku dapat ulang di sini. Saudara, harga rica di pasar tradisional Paniki Mapanget Kota Manado dah turun harga habis lebaran. Pas lebaran lalu harga rica ada di angka 60.000 per kilogram, sekarang cuma 55.000 per kilogramnya. Mayoritas harga pangan pokok mulai dah turun pas Hari Raya Idul Fitri 2024 soklar. Hari Selasa pagi, penurunan paling besar dah jadi di komoditi rica. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, harga rica saat ini di angka Rp55.000 dari harga sebelumnya waktu Hari Raya Lebaran di harga Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang terpantau masih tinggi di Rp60.000 per kilogram. Sedangkan tomat dah turun harga yang drastis cuma Rp5.000 per kilogram dari sebelumnya DP harga Rp10.000 per kilogram. Harga sekarang lebih naik lagi toh, waktu habis lebaran hari Minggu
harga 80.000. Hari Senin kemarin 60.000, ini hari 55.000 turun. Waktu sebelum Lebaran masih sekitar 60, nggak sampai 80.000. Malah lebih naik, habis itu turun lagi. Mungkin karena kurang lagi pembeli, baru barang kurang. Kalau bawang merah yang naik. Bawang merah sekarang sudah 70, sebelumnya 50 waktu Lebaran. Dorang pedagang dah bilang harga rica dah turun karena kurangnya antusias pembeli dan banyak stok dari dorang petani daerah penghasil. Jimmy Dapar, Kompas TV dah balapor dari Manado. Sementara itu, saudara, harga beras yang dah naik waktu lalu sampai 18.000 per kilogram, sekarang so turun jadi 15.000 per kilogram pas so lewat hari raya Lebaran. Abis libur Lebaran, harga beras di pasar so mulai turun. Menurut dorang pedagang, harga yang dah turun ini sudah palia dari hari Minggu lalu pas jelang hari raya. Dari pantauan Kompas TV di Pasar Paniki Mapanget, Kota Manado, dari keterangan dorang yang dah berdagang, harga beras terpantau so mulai membaik di pasar. Sementara itu, salah satu pedagang beras dah bilang, dia dah berjual beras dengan harga yang so turun kalau mau kasih banding dengan beberapa waktu sebelumnya. Beras pulen jenis merpati pas hari raya Lebaran dah jual dengan harga Rp16.000. Beras Kota Mobagu Rp16.500 yang saat ini turun jadi Rp15.000. Dan ada lagi beras jenis lain yang DP harga so turun. Harga beras sudah mulai turun. Sebelum Lebaran, tahun Lebaran itu contoh 2 merpati yang 5 kilo tadinya Rp78.000, sekarang turun jadi Rp75.000 per 5 kilo untuk 2 merpati. Lebaran harga beras turun, Pak? Ya, setelah Lebaran turun sedikit. Harga beras yang dah turun ini karena so banyak stok dari petani, khususnya petani daerah penghasil. Jimmy Dapar, Kompas TV ada balapor dari Manado. Nah, saudara, torang ke informasi lain. Di hari terakhir cuti Lebaran Senin 15 April 2024, Bandara Internasional Samratulangi Manado ada layani 4 penerbangan tambahan atau extra flight. Penambahan extra flight ini melengkapi 50 pergerakan pesawat reguler sesuai dengan DP jadwal rute. Bandara Internasional Samratulangi Manado dah kasih layanan 4 penerbangan tambahan atau extra flight di hari terakhir libur Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada Senin 15 April 2014. Maskapai yang ada layanan ini rute penerbangan tambahan yakni Citylink dengan Lion Air. Data dari posko terpadu Lebaran yang dah buka di Bandara Samratulangi Manado sejak 3 hingga 14 April, secara kumulatif dah catat ada 18 penerbangan tambahan dari 19 permintaan. Jumlah ini data tambah dengan 4 penerbangan ekstra yang ada tercatat pas 15 April 2024. Yang mana ini penerbangan tambahan dah diperkirakan ada 600 penumpang. Selama posko terpadu Lebaran dah buka, secara rata-rata harian ada dapat 2-3 penerbangan tambahan di Bandara Samratulangi Manado. Penerbangan tambahan ini menyusul dengan tumbuhnya permintaan penumpang for rute Manado Makassar di momen libur Lebaran tahun 2024. Berdasarkan data dari Bandara Internasional Samratulangi Manado dapat kami laporkan bahwa pada hari ini direncanakan ada 50 pergerakan penerbangan reguler dengan rencana penumpang sesuai data pembukuan sebanyak 5.800 penumpang. Informasi terakhir ada rencana tambahan extra flight sebanyak 4 penerbangan. Kurang lebih mungkin ada tambahan penumpang di kisaran 600 penumpang. Pantauan Kompas TV di hari terakhir cuti Lebaran 1445 Hijriah ada kepadatan penumpang terutama di areal terminal keberangkatan Bandara Samratulangi Manado. Yani Mika Singal, Kompas TV dah balapor dari Manado. Saudara, pasca libur Lebaran 1445 Hijriah, Pemprov Sulut dah gelar apel perdana. Ini apel yang dah bikin di halaman kantor gubernur tu ratusan aparatur sipil negara Pemprov Daiko. Jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dah backing apel perdana usai libur Lebaran 1445 Hijriah. Apel perdana tu Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Franciscus Manumpil dah pimpin.
Selain dah ucapkan selamat Idul Fitri for pegawai yang merayakan, asisten Leda sampaikan tu pesan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang dah minta tu ASN mesti kerja bagus apalagi for pelayanan for masyarakat. Setelah libur cuti bersama kurang lebih 10 hari, saya kira kita kembali bekerja untuk fokus dalam bekerja karena masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, terutama di minggu ini ada LKPJ, kemudian kegiatan-kegiatan administrasi keuangan dan teknis pembangunan harus jalan terus. Karena itu seluruh ASN dan THL yang hari ini mengikuti apel didorong untuk fokus dalam bekerja. Pemprov Sulut akan mendata kehadiran aparatur sipil negara di hari pertama bekerja usai libur Lebaran. For ASN yang tidak hadir tanpa keterangan mau dapat sanksi sesuai DP aturan. Yani Mika Singal, Kompas TV Dabalapor dari Manado. Tuh berita tadi mau tutup torang pe berita sepekan. Makasih so sama-sama ada yang torang. Mari torang jaga terus torang pe kesehatan agar supaya bisa beraktivitas dengan baik. Selamat coba berakhir pekan, nanti torang baku dapat ulang minggu depan. Sampai jumpa.